ini yang wujud. Yang nomor berapa? Nomor 2. Iya Pak, nomor 2. Ya, sebetulnya kalau daerah analyticitas itu kan bisa ditentukan dari kalau fungsinya fungsi polinom sama fungsi rasional itu sesuai dengan domain ya. Jadi kalau dia ada di domain maka dia analitik ya di titik tersebut. Ya, jadi kalau yang fungsi nomor 2 itu kan tidak analitiknya apa yang bukan masuk domain itu yang membuat penyebutnya nol ya, yaitu y sama dengan nol, y sama dengan plus minus i ya. Ya, jadi kan kalau kalau fungsi yang seperti ini kan y sama dengan nol, y sama dengan plus minus i itu disebut sebagai titik singular. Jadi titik singular itu titik di mana dia tidak analitik ya, tetapi titik di sekitar dia di, di selain dia itu analitik ya. Jadi misalnya diambil titik yang sangat dekat di y sama dengan nol. Itu kalau dibuat neighborhood yang cukup kecil, jadi yang sangat kecil itu bisa ya bisa dibuat neighborhood yang sangat kecil sedemikian hingga semua titik yang ada di situ turunannya ada. Ya ini misalnya kan dia sama dengan nol ya di situ ya. Kemudian diambil dia sama dengan 0,1 misalnya. 0,1 plus 0i gitu ya. Jadi ini ada yang di sumbu X ya. Kalau ya sama dengan 0 kan di pusat ya. Kemudian saya ambil di sebelah kanannya sedikit ya. Dia sama dengan 0,1 plus 0i gitu ya. Nah itu kan titik di sebelah kanannya ya sama dengan 0. Nah berarti kan dari situ bisa kita buat neighborhood yang sangat sangat kecil ya, di mana semua titik yang ada di dalam neighborhood tadi itu punya turunan ya, sehingga dia analitik di titik tersebut. Seberapa dekat dengan titik nol tadi ya. Meskipun sangat dekat, tapi secara bisa dibuat. Ya misalnya kan tadi 0,1 ya, kan bisa dibuat neighborhoodnya jari-jarinya 0,01 dari titik yang tadi ya 0,1 tadi. Itu kan tidak menyinggung titik nol tadi, tidak menyinggung juga titik plus minus ya. Nah, jadi bulatan yang kecil yang pusatnya di 0,1 tadi dengan jari-jarinya 0,01 itu pasti di dalamnya titik-titiknya dia punya turunan ya, analitik gitu. Ya jadi tidak analitiknya atau titik singularnya itu nanti kalau dalam pembahasan selanjutnya itu disebut titik singular yang terisolasi. Jadi titik singular yang hanya dia sendiri, itu di sekitarnya nggak ada titik atau yang dekat dengan dia itu nggak ada titik singular yang lain. Titik singular yang lain ya adanya
jauh ya, jauh dari jadi pengertian matematik ya jauh. Kalau misalnya seperti ini tadi, y 0, i, y plus i ya, y plus i dan y min i ya, itu ya bisa kita katakan jauh gitu ya antara nol dan i, nol dan min i gitu ya. Artinya kan di situ bisa dibuat neighborhood yang tidak menyinggung. Jadi yang masih jauh dari titik yang lain tadi, titik singular yang lain. Jadi titik singular yang seperti ini kita sebut titik singular yang terisolasi gitu ya. Tidak punya teman gitu ya. Temannya jadi di sebelah kiri kanannya itu uh, analitik ya. Jadi dia tidak analitik sendirian di situ, di sekitar situ. Jadi kalau dibuat neighborhood yang cukup kecil, yang tidak analitik hanya dia sendiri. Ya, titik di sekitarnya semuanya analitik gitu ya. Nah, jadi kalau daerah analytisitasnya ya sama dengan daerah domain dari fungsi itu ya. Sama juga kalau yang ditanyakan di mana fungsi ini punya turunan, nah, itu juga sama ya. Jadi memang karakteristik dari fungsi polinom dan fungsi rasional seperti itu ya. Kalau fungsi polinom di mana-mana gitu ya. Jadi bisa kita sebut analitik di mana-mana atau fungsi yang menyeluruh ya, atau entire ya, fungsi entire ya, istilah dalam bukunya ya. Jadi fungsi analitik di mana-mana. Nah, jadi kalau yang nomor satu berarti analitik di mana-mana kecuali di y sama dengan 0 ya. Kalau yang nomor dua kan analitik di mana-mana kecuali di y sama dengan 0, di y sama dengan i, di y sama dengan min i gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini tidak perlu kita uraikan dalam UXY plus I PXY ya. Kecuali kalau misalnya fungsinya ada y sekawan ya, itu kan ya memang perlu ya. Misalnya z sekawan dibagi z plus 1 misalnya. Nah, seperti itu harus diubah dalam bentuk UXY plus I PXY kemudian dilihat di mana dia memenuhi persamaan CR. Oke, bisa dipahami. Jadi Bisa daerah Pak Dev. analititasnya itu sama dengan daerah domainnya, sama dengan daerah dia punya turunannya. Nah, nanti kalau ketemu fungsi yang memang harus diubah ke UXY plus I PXY, kemudian diselidiki titik di mana dia punya turunan. Kalau misalnya turunannya itu hanya ada di sepanjang garis misalnya atau sepanjang kurva, berarti dia tidak punya titik analitik dimanapun. Karena syarat analitik itu kan harus punya turunan di titik tersebut dan di sekitarnya. Di sekitarnya itu artinya ada suatu neighborhood yang di dalamnya itu semuanya punya turunan gitu ya. Jadi kalau di dalam yang punya turunannya itu hanya di satu garis ya, kemudian di titik yang ada pada garis tersebut dibuat neighborhood sekecil apapun pasti ada yang tidak punya turunan ya. Karena yang ada turunannya itu hanya di sepanjang garis ya. Itu berarti di sebelah luar garis itu pasti ada ya. Bisa dipahami ya. Kalau ada titik pada garis kemudian dibuat neighborhood ya, lingkaran kecil ya, sangat kecil sekali, tapi pasti masih ada titik yang tidak berada di garis ya. Berarti tidak ada turunannya. Jadi dia gagal analitik ya di setiap titik yang dia punya turunan tadi. Karena yang punya turunan yang di sepanjang kurva atau sepanjang garisnya. Oke, bisa dipahami ya.
dapat Bapak. Bapak, maaf, izin bertanya. Bapak dari tadi lagi coret-coret Ya, ya? Soalnya share screen sama freeze screen, Pak. kenapa? Eh, Bapak tadi coret-coret layar tadi ya? Soalnya di layar saya share screen-nya nge-freeze, Pak. Atau emang enggak? Eh, saya nggak coret-coret. Oh, oke, oke. Ini yang Saya, yang share screen saya ini oke. ya, Saya jadi kira share screen yang Anda. tampil di Oke. Oke. Berarti jadi saya untuk hanya nomor 2 menampilkan itu, soal yang tugas itu. berarti nomor 2 itu hanya tinggal Ya, nomor cari 2. daerah singularnya ya, Pak? Yang domainnya. Untuk menentukan daerah tersebut Iya, analytisitas atau tidak. Nah, bedanya iya. kalau pakai Jadi Cauchy Riemann itu pas apa, Pak? Untuk menentukan iya kalau analytisitas. fungsinya itu ya kalau fungsinya itu terpecah dalam dalam UXY plus IPXY itu harus pakai. Oh, oke. Berarti kalau dalam Z kita hanya mencari menggunakan definisi Iya, itunya ya, Pak. Kalau itu baru iya, pakai Cauchy Riemann. Oke, Pak. iya. Paham. Pak. Jadi keuntungannya kalau fungsinya itu memang memang fungsi-fungsi yang mirip dengan fungsi real ya. Jadi artinya masih variabelnya Y tidak terpecah ke UXY plus IVXY itu pembahasan kekontinuan, pembahasan limit, kemudian pembahasan turunan sampai integral itu nanti masih uh, biasa gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan UXY plus IPXY. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, lanjut ke ini materi pertemuan 7 ya. Jadi fungsi analitik ya, fungsi F dikatakan analitik pada Z0 jika dia mempunyai derivatif pada setiap titik ya pada suatu neighborhood dari Z0. Yaitu F aksen Z itu ada pada setiap Z anggota N epsilon Z0. Jadi untuk suatu epsilon positif ya. Jadi artinya kalau kita bisa membuat neighborhood dari neighborhood Y0 ya. Jadi ya, pusatnya Y0, ciri-cirinya epsilon yang sangat kecil ya. Sedemikian hingga semua titik yang ada di dalam neighborhood tadi itu turunannya ada, maka bisa saya sebut sebagai F itu analitik titik tadi ya, titik Z0 tadi. Ini saya ini kok ketemu lagi identitas ya. Ulang lagi ya. Ya, kemudian jika F itu not analitik di Y0, tetapi analitik ya pada suatu titik di neighborhood dari Y0, maka F itu disebut singular point atau titik singular ya. Jadi dia tidak analitiknya sendiri ya di situ ya. Kemudian fungsi entire itu adalah fungsi yang analitik di setiap titik pada bidang kompleks ya. Fungsi entire ya, fungsi menyeluruh atau fungsi yang analitik di mana-mana. Jadi fungsi polinom itu analitik di mana-mana. Fungsi sinus, fungsi kosinus analitik di mana-mana.
Ya, kita sebut sebagai fungsi entity. Contohnya di situ ada area teman-teman seperti lihat ya. Jadi dia analitik di mana-mana kecuali dia sama dengan nol ya. Jadi analitik pada setiap titik di dalam bidang kompleks kecuali ya pada y sama dengan nol. Jadi y sama dengan nol itu disebut singular point ya. Titik singular dari y. Contoh lain fungsi y sama dengan harga mutlak y kuadrat. Dia not analytic at any point ya. Jadi tidak analitik di setiap titik ya. Ya, karena apa? Karena turunannya itu hanya ada di z sama dengan nol saja. Jadi derivatif exist only at y sama dengan nol. Dia hanya ada di y nol. Jadi tidak bisa memenuhi persyaratan di analitik di y nol. Apalagi yang di titik lain yang tidak ada turunannya ya pasti ya tidak analitik ya. Paham ya? Kemudian polinomial, eksponensial, logaritmik, trigonometrik, dan hiperbolik adalah fungsi-fungsi yang analitik at any point in complex plane. In other words, the entire function ya. Jadi, termasuk fungsi yang analitik di mana-mana. Kemudian singular point dari fungsi rasional adalah titik sedemikian hingga nilai dari penyebutnya itu nol. Jadi kalau fungsi kita punya fungsi rasional seperti contoh di bawah ya. Jadi ini fungsi rasional. Berarti ini tidak analitik di titik yang membuat penyebutnya ini nol ya. Jadi pertama kan di y kuadrat plus 1 sama dengan nol ya. Y kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti di sini y-nya plus minus i ya. Y-nya plus minus i. Jadi kalau dikuadratkan kan min 1 ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian kedua y sama dengan 3 ya. Jadi y min 3 sama dengan 0. Jadi y-nya sama dengan 3. Nah, jadi ada 3 titik yang membuat penyebutnya itu 0. Ya, jadi y sama dengan plus minus i. Ini dan y sama dengan 3 ya. Jadi fungsi fz itu analitik di setiap bilangan kompleks ya. Kecuali di y sama dengan plus minus i dan y sama dengan 3 tadi. Bisa dipahami ya. Jadi fz itu titik singularnya ada di 3 titik saja. Y sama dengan i, y sama dengan min i, dan y sama dengan 3. Selain itu fungsi fz-nya analitik. Ya, di mana-mana ya. Di semua bidang kompleks ya, kecuali 3 titik. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang disebut fungsi harmonik ya. Jadi fungsi dua variabel ya. Jadi ini sebenarnya harmonik ini fungsi dari fungsi dua variabel dulu ya, pengertian harmoniknya ya. Karena nanti fungsi kompleks itu bisa dinyatakan UXY plus I PXY. Berarti juga fungsi kompleks itu bisa dilihat dari komponen-komponen dari fungsi kompleks tadi ya, komponen real dan komponen imajiner ya. Jadi UXY plus I PXY berarti UXY-nya
komponen real, PXY komponen imajiner. Nah, kalau fungsi dua variabel X, Y itu disebut harmonik apabila kalau dicari turunan keduanya, kalau tadi pakainya H ya berarti HX ditambah HY itu sama dengan 0. Maka itu disebut fungsi H-nya itu fungsi harmonik ya. Nah, persamaan HX plus HY sama dengan 0 itu disebut persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace. Contohnya HX sama dengan ini. Nah, berarti kalau kita cari HX-nya apa? Turunan parsial ke E kan ini yang ada X-nya sin ya. Turunannya kan cos G pangkat min Y cos X ya. Kemudian HX turunan dari ini E pangkat Y-nya tetap cos sin X ya. FX. Kemudian kalau FH ya. Kemudian HY turunan ke Y-nya berarti min E pangkat min Y sin X ya. Karena turunan ke Y ya. Jadi X-nya pangkat. Kemudian HYY jadi turunkan lagi ke Y menjadi plus ya. Jadi min kalikan min 1 ya. Jadi menjadi plus ya. Jadi pangkat min Y sin X ya. Nah kalau ditambahkan itu HX plus HYY itu sama dengan min E pangkat min Y sin X ditambah E pangkat min Y sin X ya. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi HX dan E ditambah HYY itu sama dengan 0. Itu yang kita sebut sebagai fungsi yang memenuhi persamaan Laplace ya, dan disebut sebagai fungsi harmonik. Oke, bisa ya pengertian ya teorema itu analitik pada domain D, maka komponen-komponen U dan P-nya itu merupakan fungsi yang harmonik ya. Jadi fungsi analitik itu komponen U dan P-nya adalah fungsi harmonik. Contohnya F sama dengan Z kuadrat ya. Z kuadrat itu bisa ditulis ya menjadi kan Y kuadrat itu sama dengan X plus Y kuadrat ya. Jadi Y kuadrat min Y kuadrat plus Y 2XY ya ini. Nah ini kalau dilihat UXY-nya ini PXY-nya ini. Kemudian coba cek ya masing-masing itu keduanya harmonik ya. Jadi kalau ini coba UX-nya adalah 2X ya. UXX sama dengan 2 ya. UY sama dengan min 2Y. UYY min 2 ya. Kalau ditambahkan UXX plus UYY itu sama dengan 0 ya. Jadi cocok ya, itu fungsi harmonik. Yang P juga ya, coba ini dibuat
Vx plus turunan Vx-nya kan 2y. Vxx jadi turunan Vx mendaki 0 ya. Kemudian uj ini menjadi 2x. Jadi Vxx plus ini 0 tadi ini 2 ya. 0 benar ini terhadap y jadi ini 0 juga ya. Jadi ini Uxx plus Uyy itu sama dengan 0 ya. Ini V ya, V bukan U. Jadi Uxx plus Vxx plus Vyy ya. Ya, ini sama. Nah, jadi dua-duanya harmonik ya. Jadi kalau fungsinya analitik pasti dua-duanya UEG dan PEG-nya harmonik. Nah, itu yang kita sebut sebagai harmonik conjugate ya. Jadi kalau U dan P itu dua harmonik function pada domain D dan turunan parsial pertama memenuhi persamaan CR, itu memenuhi UX sama dengan PY, PX sama dengan min UY pada setiap titik di domain D, maka P itu disatakan harmonik conjugate dari U ya. Jadi kalau dia fungsi analitik maka U dan P-nya kan analitik ya, harmonik ya. Itu yang kita sebut harmonik sekawan. Kemudian teorema jika fungsi fj sama dengan y plus i pxy itu analitik pada domain D jika dan jika V-nya harmonik conjugate dari U ya. Jadi conjugate harmonik ya, harmonik sekawan ya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kita mencari harmonik sekawan dari fungsi yang harmonik tadi. Jadi kalau kita punya fungsi V harmonik, kemudian kita bisa mencari fungsi U yang merupakan harmonik sekawan dari P, sedemikian dengan fungsi F-nya itu analitik ya. Fungsi F-nya itu ULY plus IPX. Ya, jadi gimana caranya? Jadi dari persamaan PXY sama dengan itu ya, ada PX di situ ya. Kemudian memenuhi persamaan CR. Sehingga ketemu kondisi sekawannya itu ya. Nah, ini mirip dengan kalau kita menyelesaikan PD eksak ya. Jadi mirip kalau kita menyelesaikan PD eksak. Oke, coba dicermati, ada yang belum dipahami mungkin dari langkah-langkah itu.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya mungkin kalau di kita punya fungsi V, saya copy aja yang ininya ya. Ya, misalnya ada ini ya. Jadi carilah atau tunjukkan bahwa ini harmonik. Kemudian carilah harmonik sekawan UXY sedemikian hingga FY sama dengan UXY plus I PXY analitik. Ya, jadi soalnya itu tunjukkan bahwa PXY sama dengan itu harmonik dan carilah harmonik sekawan dari harmonik sekawan dari V yaitu UXY sedemikian hingga FY sama dengan UXY plus I PXY itu analitik. Ya. Jadi pertama VXY sama dengan X kuadrat Y min Y pangkat 3X Y. Kemudian PY FXX menjadi 6Y. Kemudian PY 3X kuadrat min 3Y min 3Y kuadrat ya. Kemudian PY diturunkan ke Y lagi menjadi 6Y min 6Y. Nah dari sini PXX plus sama dengan 0 ya. Jadi 6Y plus min 6Y ya. Jadi sama dengan 0. Jadi V-nya harmonik. Ya, jadi ini sudah tercapai yang bagian awalnya ya. Jadi menunjukkan bahwa dia harmonik. Kemudian harmonik sekawannya yang akan dicari U ya. Jadi misalkan UXY itu harmonik sekawan dari V demikian hingga FY U plus IV itu analog.
Nah, dari mana kita mengawali ini? Jadi kan kalau persamaan CR dipenuhi ya. Jadi kalau dia memenuhi persamaan harmonik, maka dia memenuhi persamaan CR. Jadi kalau memenuhi persamaan CR, berarti apa? UX sama dengan, jadi fungsi yang analitik, jadi FZ memenuhi persamaan CR ya. Jadi UX sama dengan, ya, dua persamaan CR ya. Yang mau kita pakai yang mana dulu? Misalnya ini ya, UX sama dengan PY. PY, ini PY kan tadi ada ya. UX sama dengan PY. Jadi ini UX sama dengan PY-nya kita masukkan ketiga. Terus diapakan lagi? Kan itu sama dengan PY ya. Jadi diambil dari PY. Jadi ini tadi dari sini ya. Nah, berarti U-nya apa? Ini di integral 3x kuadrat dx ya. Dengan f y ditambah dengan q y misalnya, supaya nggak pakai f lagi. Nah, jadi itu UX-nya ya. Kalau ya tadi share screen-nya hilang ya. Saya share screen ulang. Oke, diintegralkan terhadap X, karena di situ tadi kan UX ya. UX itu turunan parsial terhadap X. Ini diintegralkan terhadap X dengan menganggap Y-nya konstan ya. Itu menjadi sama dengan, ini menjadi X pangkat 3 min 3 Y kuadrat X nih. Ditambah Q Y ya. Jadi ini tadi ya. Nah sekarang ini kan tadi UX ya. Berarti sekarang U-nya diturunkan ke Y.
Berarti ini menjadi min 6Y X ditambah F aksen Y. Jadi itu Y-nya ya. Nah, UY itu sama dengan apa? UY sama dengan min PX kan. Jadi kita punya UY sama dengan min PX ya. Jadi kan ini PX sama dengan min UY atau UY sama dengan min PX. Nah, PX-nya batasnya adalah 6XY. Jadi sama dengan min 6XY. Ya, jadi PX ya, min 6XY. Nah, berarti kalau kita samakan di sini menjadi apa? Jadi dari ini persamaan 1, ini persamaan 2. Berarti 6XY sama dengan 6XY. Jadi F aksen X, F aksen Y sama dengan 0 ya. Jadi FY-nya C. Ya, jadi sama dengan C. Q ya, bukan F ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu sudah ketemu UXY-nya ketemu ya. Jadi menjadi 3X pangkat 3 plus yang ini C saja ya. Itu adalah sekawan conjugate ya. Conjugate harmonik ya, sekawan harmonik. Ada pertanyaan mungkin? Udah ngantuk nih. Memiliki tempat yang sama, ya. Maka data itu berada antara 0 sampai 100. Nah, walaupun pada kenyataannya. Jadi ini nanti bisa sebaliknya ya, yang diketahui U carilah V harmonik sekawan dari U, sedemikiannya F plus UV itu analitik. Caranya ya sama ya, ini persamaan CR. Oke, ada pertanyaan? Ini materinya sudah habis ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, sudah paham, sekarang
di bahan diskusi ya. Kalau berat badan gimana? Biasanya berapa berat badan? Enggak, umumnya aja secara umum. Kalau kita ada cara badan. Ya, kan. Masih silakan dilanjut di bahan diskusi. Saya ngeklik ini nggak keluar-keluar. Baik, Pak Tri. Internetnya kayaknya terlalu lambat. Apakah Bapak di kampus? Iya, saya di kampus. Oh iya, Pak. Saya Zoom di rumah dulu, Pak. Takut kemarin itu keluar-keluar Zoom, jadi Iya, memang lebih ini di kampus ini parah. Mau tethering pakai Telkomsel juga kok aneh juga di sini Telkomsel jelek juga jadi. sama, Pak. Ini sudah tampil di layar, jadi kalian bisa coba nomor 1AB dan 2AB ya. Yang mau coba boleh raise hand ya. Nandita, Ya, Ibu, saya mau coba yang B tapi mau mau nulis dulu ya, Bu. oke. Terus 1B itu mirip ya dengan yang contoh soal tadi ya, hanya dibalik X Ya. dan Y-nya aja itu. Agak kurang bagus. Ya. Nah, jadi biasanya kita Ada lagi yang mau coba nomor lain? Yang nomor 2 untuk sekawan nih ya, seperti contoh yang terakhir tadi ya, harmonik sekawan atau conjugate tadi ya. Jadi ditunjukkan dulu fungsinya harmonik, baru cari harmonik sekawannya ya, nomor 2A dan B. Ada yang mau coba nomor 2A atau B? sekali lagi tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat analisisnya. Ya. Nah, jadi ini normalisasinya ada proses seperti ini. Ya, jadi membuat rentang data itu sama semua. Ya, kalau sebelumnya berbeda semuanya dibuat. Oh, ada soal-soal di e-book ya, bisa kalian buka. Coba Ibu, ini ya, stop yang ini ya. Nanti kalau mau raise hand yang bahan diskusi, silakan ya, tinggal 1A, 2A atau B ya. Coba lihat dari e-book ya. Ada beberapa soal ini. Ini yang dari fungsi analitik ya. Jadi analytic function ini bisa kalian buka e-booknya. Ada beberapa soal-soal juga di sini yang belum terjawab ya. Ini, Nah, kemudian ini bisa coba exercise-nya ya.
verifikasi untuk mengaplikasikan teorema itu ya. Nomor satu, nomor dua, apakah analitik ya di situ. Dan nomor empat ya. Jadi nomor satu, dua, dan empat itu boleh dicoba ya untuk exercise ya. Halaman di sini, berapa di sini ya? Di atas ya halamannya. 77. Jadi untuk fungsi analitik bisa coba exercise halaman 77 di e-book nomor satu, 2, dan 4. Nomor 4 ada answernya di situ. Setnya masing-masing. Tinggal menunjukkan cara penyelesaiannya ya. Bisa dicoba, boleh di share di SS ya. Nomor ini untuk fungsi analitik. Kalian juga bisa coba fungsi harmonik yang tadi kita lihat ya, harmonic function ya. Di e-book bisa coba exercise-nya, kita lihat halaman berapa ini? 81 ya. Nah ini coba nomor satu nih di sini. Di sini tunjukkan ya U itu harmonik ya, dan tentukan harmoni konjugat juga. Jadi mirip dengan yang tadi ya, ini nomor satu A, B, C, D. Sudah ada jawabannya, answer di bawahnya, tinggal cara mencari penyelesaiannya ya. Ini exercise number one tuh halaman 81 tadi ya. Kita lihat. Nih, coba deh nomor satu itu. Pendek, teman. Dari mau coba dari e-book selain dari bahan diskusi, silakan raise hand ya. Ayo coba selain Nandita ada lagi PJ-nya Zikri. Atau yang sering-sering maju siapa ini Bu lihat? Indi, Ilyas ya. Elizabeth, ayo coba. Ibu, saya izin share screen, Bu. Boleh. Ibu stop dulu ya. Ibu, izin share screen ya, Ibu. Silakan Nandita. Jadi, buat yang nomor satu itu kan soalnya tunjukkanlah bahwa komponen nyata dan komponen imajiner dari fungsi berikut itu harmonik. Berarti kita cuma disuruh disuruh buktikan kalau ini harmonik atau enggak. Nah, yang B itu soalnya fungsinya itu fz sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y. Terus kan kita bisa pisahin ya yang nyata sama imajinernya. Jadi kalau yang u-nya itu e pangkat x cos y, terus yang imajinernya itu yang v itu e pangkat x sin y. Lalu
kita turunkan dulu yang pertama itu X sama dengan E pangkat X cos Y, lalu kita turunkan yang kedua itu X-nya itu E pangkat X cos Y tetap. Kemudian yang UY itu min E pangkat X sin Y. Kenapa min? Karena turunan cos kan min sin. Kemudian UYY-nya itu min E pangkat X cos Y. Terus kita lakukan yang sama juga sama V-nya. Jadi V-nya itu E pangkat X sin Y. Lalu Vx-nya itu E pangkat X sin Y, terus Vxx-nya itu E pangkat sin Y. Lalu kalau Vy-nya E pangkat X cos Y, terus Vy-nya itu E pangkat X, min E pangkat X sin Y. Lalu kalau seperti yang di PPT itu kita cari dulu Uxx plus Uy-nya itu 0, berarti itu harmonik. Terus Vxx plus Vy-nya itu 0 juga. Jadi Vx maupun Ux-nya itu U X, Y dan V X, Y-nya itu harmonik, Bu. Iya, sudah benar Nandita. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, hasilnya mirip-mirip ya tadi. Karena di contohnya E pangkat I ya, itu E pangkat X ya. Iya, Ibu. Oke. Ada yang mau coba lagi bahan diskusi yang tadi nomor 2? Silakan. Untuk kelompok tadi sudah Ibu pilih ya. Coba untuk presentasi pada tugas kelompok materi 3 itu kelompok 4 dan 10 ya. Kan belum presentasi ya di materi yang kedua, 1 dan 2 ya. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 Nesa ya. Nesa, Dinda, Umi ya. Umi, Konita, dan Kirana ya. Untuk kelompok 4 dan kelompok 10 ya. Kelompok 10 itu lihat dulu Alisa ya. Alisa, Jikri, Rosita, dan Sahirah ya. Jadi silakan coba siap-siap presentasi ya untuk tugas posternya ya pada materi ketiga. Ada lagi mau coba bahan diskusi? Belum ada? Kalau belum ada, boleh presentasi dulu ya yang tugas kelompok. Silakan kelompok 4 atau 10, siapa yang mau duluan? Nesa atau siapa itu nomor kelompok 10 ya? Alisa. Tes, terdengar nggak ya suara Ibu? Terdengar, Ibu. Ya, silakan tim Nesa dan tim Alisa. Siapa yang mau coba duluan presentasi hasil posternya? Sambil teman-teman yang lain mengerjakan soal-soal ya. Silakan kelompok 4.
Baik, izin mulai ya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri dan selamat siang Ibu Asri dan juga teman-teman. Di sini kami izin dari kelompok 4 untuk memaparkan isi poster kami yang berjudul Penerapan Persamaan Cuci Riman pada Distribusi Panas Laptop Mahasiswa. Nah, di sini ada pendahuluannya, di mana dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa itu sering menggunakan laptop untuk berbagai aktivitas seperti buat nugas, buat menonton video pembelajaran, dan juga aktivitas yang lainnya. Nah, aktivitas ini tuh menyebabkan suhu laptop bisa meningkat dan juga bisa menyebar ke seluruh permukaan laptop. Jadi fenomena penyebaran panas ini itu merupakan contoh nyata dalam perubahan nilai suatu fungsi pada bidang dua dimensi, yaitu suhu sebagai fungsi dari posisi di permukaan laptopnya. Nah, dalam matematika, fenomena semacam ini tuh dapat dimodelkan menggunakan fungsi kompleks dan dianalisis dengan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, jadi permasalahannya yang pertama ada gimana sih pola penyebaran panas laptop yang dapat dimodelkan secara matematis dengan fungsi kompleks. Yang kedua, apakah fungsi tersebut memenuhi kondisi Cauchy-Riemann di titik tertentu? Yang ketiga, gimana turunan fungsi kompleks yang menggambarkan arah perubahan suhu pada permukaan laptop? Baik, selanjutnya ada pembahasan. Jadi di sini ada seorang mahasiswa melakukan pengukuran suhu pada laptop yang digunakan selama 30 menit. Nah, titik pengamatannya itu diambil 3 posisi. Yang pertama itu A, di dekat kipas pendingin laptop itu 45 derajat suhunya. Yang B, tengah keyboard itu 50 derajat Celcius. Yang C, di touchpad itu 38 derajat Celcius. Nah, terlihat bahwa suhu itu cenderung meningkat ke arah tengah laptop di keyboard dan kemudian menurun di bagian bawah itu touchpad. Nah, dari pengamatan awal ini, apakah pertanyaan pada bagian permasalahan dapat terjawab? Nah, di sini misalkan suhu pada titik permukaan laptop dinyatakan dengan fungsi U X, Y sama dengan 50 min 2X kuadrat min Y kuadrat. Dengan X dan Y presentasikan koordinat pada permukaan laptop. Misalnya dalam sentimeter dari pusat keyboard. Nah, agar dapat dianalisis secara kompleks, Fz sama dengan Ux, Y ditambah I dikali Fx, Y. Nah, kemudian Du per Dx itu min 4X, terus Du per D itu min 2Y, kemudian dV per D itu sama dengan DU per DX itu min 4X. Terus dV per DX itu sama dengan min DU per DY itu 2Y. Kemudian Fx, Y itu diintegralkan, terus sama dengan integral dari min 4X DY. Terus menjadi min 4X Y plus C. Terus dV per DX sama dengan D per DX dikali min 4XY sama dengan min 4Y tidak sama dengan 2Y. Jadi persamaan ini tidak memenuhi CR. Artinya fungsi suhu Ux, Y sama dengan 50 min 2X kuadrat min Y kuadrat tidak bersifat analitik. Namun inilah yang menarik, pada kenyataannya distribusi panas tidak sempurna halus melainkan dipengaruhi material dan sirkulasi udara.
syarat CR, itu misalnya U-nya itu UXY sama dengan X kuadrat. Kita tahu du per du X itu 2X dan du V per du Y-nya atau turunan itu terhadap Y adalah 2X. Kemudian untuk UX-nya, turunan dari UX-nya itu terhadap Y kita dapat Tes, tes. Suara Kirana tidak terdengar Ibu. sebentar. Apakah sekarang sudah jelas, Ibu? Ya, sudah. Nah, baik. Jadi saya ulang lagi, kan yang sebelumnya itu fungsinya itu tidak memenuhi syarat CR. Nah, sekarang kita ubah agar memenuhi. Nah, di sini kita ketahui UXY-nya itu X kuadrat min Y kuadrat. XY-nya itu 2XY. Nah, kita cari turunannya. Turunan dari UXY-nya dulu terhadap X itu kita dapat nilainya 2X, kemudian turunan terhadap Y-nya itu min 2Y. Nah, untuk yang VXY-nya Baik, Ibu, mohon maaf. Mungkin Kak Kirana jaringannya lagi jelek kali ya. Saya juga. Ya, silahkan dilanjutkan, Konita. Baik, Ibu. Jadi untuk skema itu sama dengan 2D, di mana D berbeda yaitu sama dengan 2X. Jadinya untuk DU per D itu sama dengan 2D, DV per DF sama dengan 2D, menjadi DU per D ini sama dengan min DV per DF. Jadinya hasil sama dengan Z kuadrat, di mana syarat Riemann itu terpenuhi. Artinya distribusi hijau ini dapat dimodelkan dengan fungsi kompleks Z sama dengan Z kuadrat yang menggambarkan arah perubahan suhu penyebaran sebatas dan harus dilihat ke tepi laptop. Untuk visualisasi konsepnya, itu yang pertama ada bidang protection, gambarkan kotor suhu laptop semakin tinggi nilainya, yaitu suhunya semakin panas. Yang kedua ada bidang section, gambarkan arah perubahan suhu imajiner, arah aliran panas. Yang terakhir jika syarat terpenuhi, kedua bidang tersebut saling tegak-lurus dan harmonis, menandakan pola panas yang seimbang. Jadi kesimpulan dari percakapannya itu persamaan Cauchy-Riemann bantu memeriksa apakah suatu fenomena dua dimensi seperti distribusi panas dapat dimodelkan dengan kompleks dan halus. Yang kedua, dalam kasus fungsi suhu nyata tidak sepenuhnya mempengaruhi syarat CR karena adanya perbedaan material dan ventilasi, namun dapat didekati secara ideal. Dan yang terakhir, pendekatan ini menunjukkan bagaimana konsep kompleks dapat diterapkan untuk menghakimi fisik sehari. Dan yang terakhir ada referensi kami yaitu dari jadwal analisis distribusi aliran udara dan ruangan dengan variasi temperatur dan penempatan asal menggunakan metode komputasional with dinamik. Sekian dari kelompok 4 dulu. Terima kasih. Oke, jadi judulnya sudah bagus ya, penerapan Cauchy-Riemann ya, CR pada distribusi panas laptop ya. Ini terlihat real ya, gitu, dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu tanya di sini, itu permasalahannya apa? Pola penyebaran panas ya, dari ketiga tempat ya, tadi ya. Dari yang di tengah ya,
lalu dekat kipas dan juga touchpad ya. Benar ya? Dari ketiga tersebut ya. Benar. Ya, lalu kita lihat ada misalkan fungsi U itu di situ U-nya dari mana? Dari derajat kah, persentase derajat kah, atau apa di situ yang 50 plus 2x kuadrat min Y pangkat 2 di situ. Itu yang dimisalkan atau dari derajat yang digunakan atau dari selama waktunya atau apa yang dimaksud? Itu kami misalkan Ibu, nah itu yang 50 itu kami ngambil dari yang keyboardnya itu karena terlihat bahwa seluruh jangka komunikasi yaitu keyboardnya di mana itu 50 derajat. Jadi persamaannya kami Gimana dari keyboard yang 50 derajat itu ya, yang tengah keyboard itu ya? Suaranya putus-putus ya, Ibu. Bisa diulangi, Konita? Ibu maaf. Jadi untuk yang bahas pada itu misalkan mana kami dapat 50-nya itu dari itu yang tengah keyboard 50 derajat karena terlihat bahwa itu sudah dekat ke arah laptop dan keyboard. Jadinya sama itu kalian Ibu nggak tahu belakangnya tuh ngomong apa, Konita ya. Terus yang min 2x kuadrat sama min y kuadrat dari mana? Ada yang bisa jelasin nggak teman yang lain, Nesa atau Umni? Lalu tidak terbukti atau tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya, ternyata setelah diturunkan. Lalu diubahnya menurut apa di situ? Ibu, jadi 50-nya itu dari nilai suhu tertingginya yang di pusat ini. Kan yang nilai tertingginya 50 derajat Celcius. Jadi kita masukin ini yang 50. Terus minus 2x. Maaf Ibu, kedengaran Iya, suara saya? iya sudah terdengar. Nah, terus dari x kuadrat sama y kuadratnya semakin jauh dari pusat, jadi nilai x kuadrat dan y kuadratnya meningkat, suhunya yang menurun. Gimana sih? Kalau diubah, itu diubah agar apa itu? Supaya terpenuhi kan maksudnya CR-nya. ya Ibu benar agar Mm-mm. syarat Cauchy-Riemann terpenuhi. Berdasarkan apa maksudnya agar diubah seperti itu? U-nya menjadi X kuadrat min Y kuadrat, V-nya menjadi 2XY ya di situ. Jadi itu kan dalam kesimpulan tapi kan bahwa dalam kasus laptop fungsi suhu nyata itu tidak sepenuhnya memenuhi syarat CR karena adanya perbedaan material dan ventilasi pada laptop. Nah, tapi untuk uh, ini itu kami bisa didapatkan secara ideal Ibu, di mana fungsinya itu kami ubah.
Oh gitu. Tapi nggak berdasarkan nilai yang ada di situ ya, maksudnya yang 45 derajat maupun yang touchpad yang 38 derajat maksudnya ya di situ ya. Iya, Ibu. Jadi eh, tidak sebenarnya itu tidak sepenuhnya memenuhi, tapi dapat didekatkan secara ideal, Ibu. Jadi hanya Hmm. pendekatan saja, tidak sepenuhnya memenuhi syarat kiriman untuk kasus pada laptop mahasiswa ini. Mm, mm, mm. Lalu kesimpulannya bagaimana kalau dia tidak memenuhi dan memenuhi syaratnya? Akan menjadi apa suhunya? Kalau misalnya syarat-syaratnya terpenuhi, itu kedua bidang itu bidangnya yang menggambarkan kontur suhu laptop dan bidang CSC-nya itu yang menggambarkan arah perubahan suhunya itu saling tegak lurus dan harmonis di mana menandakan pola panas yang seimbang. Jadi kalau misalnya syarat-syaratnya terpenuhi, pola panasnya itu seimbang itu di mana itu seimbang dan juga ya just arah alirannya seimbang. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi itu akan tidak tegak lurus dan tidak harmonis gitu. Iya, seharusnya kan tidak harmonis ya tadi ya, tapi didekatkan dengan fungsi yang lain gitu ya. Benar itu. Oke, oke, cukup untuk kelompok 4 ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu. Selanjutnya untuk ada yang mau coba ini raise hand untuk bahan diskusi? Coba bahan diskusi. Indi mau nomor berapa? Ibu, saya mau coba, tapi bukan yang di Bandis yang tadi soal Ibu sempat tampilkan di Ibu. Iya, boleh. Mau nomor? 1A. Oke, oke. Sudah selesai atau belum? Sudah Ibu. Oke, silakan Indi. Nanti siap-siap kelompok 10 ya setelah ini. Udah tes ini Ibu. Ya, Apakah sudah terlihat Ibu? ya sudah. Jadi itu untuk soalnya itu disuruh mencari tentukan itu harmonik atau tidak, lalu mencari konjugatif dari VX-nya. Jadi yang pertama itu kan A-nya itu benar gak sih Bu kalau A kayak gini bentuknya A-nya itu kan yang U-nya itu X, X, Y itu 2X dikali 1 min Y. Terus sama dengan 2X min 2X Y. Terus yang V-nya itu saya ambil yang di answer itu yang V X, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 2Y. Ya, itu benar kan ya Bu? Dari Iya, sini ya. maksudnya kamu membuktikan jawaban itu atau apakah benar gitu ya di situ ya? Iya. Heeh. Oh, boleh, tapi sebenarnya seharusnya kan yang di situ kan yang diminta Conjugate. mencari menemukan konjugat V-nya gitu. Jadi Iya. caranya dengan yang Pak Tri jelaskan terakhir sebenarnya gitu. Oh. Ya sudah silakan buktikan aja apakah hasilnya benar ya. Oh iya, saya jadinya membuktikan. Berarti, Mm-mm. oke. Oke. Berarti kan kalau misalkan saya iya, iya. Iya ya, kok sama ya jawabannya ya? Kalau membuktikan itu saya carikan turunannya dari UX-nya dulu. UX-nya itu kan 2 min 2 ya, terus UX-nya itu kan sama dengan 0, terus UI-nya itu kan sama dengan min 2, terus UY-nya kan sama dengan 0. Nah, terus jadi ini tuh terbukti harmonik karena UXX plus UY-nya itu sama dengan 0. Nah, terus ini saya turunin FX-nya karena tadi saya pikir harus mencari VX, Y-nya kan, tapi saya butuh VX-nya ini untuk membuktikan Cauchy-Riemann-nya. Jadi, saya buktikan Cauchy-Riemann-nya itu FY-nya itu sama dengan X, itu terbukti benar, terus sama VX-nya itu sama dengan min Y.
Jadi persamaan Cauchy Riemannnya itu terpenuhi. Nah, terus saya udah dapat itu integrasi. Saya integralin dari Y-nya itu terhadap Y. Yaitu tadi V-nya itu kan dapat min 2Y plus 2 atau bisa juga 2 min 2Y. Nah, terus saya dapatkan integralnya itu hasilnya itu adalah 2Y min Y kuadrat plus CX. Nah, terus setelah saya dapat VY-nya ini, saya turunin lagi terhadap X dari VY yang udah saya dapatkan ini. Maka saya dapatkan, karena di sini nggak ada variabel X-nya, maka saya tulisnya di sini konstanta X. Nah, terus ini tuh syaratnya tuh harus sama dengan 2X dari Vx-nya itu sama dengan min UY. Nah, Vx sama dengan min UY-nya itu kan 2X. Berarti konstantanya ini harus sama dengan 2X gitu. Nah, terus karena konstanta turunan X-nya adalah 2X, maka konstanta X-nya itu sama ya integralnya ya integralnya itu berarti X kuadrat plus konstanta. Nah, terus saya pilih konjugatnya, saya tulis kembali yang 2Y min Y kuadrat plus C-nya ini saya substitusi X kuadrat plus konstanta. Jadi saya dapatkan X kuadrat min Y kuadrat plus 2Y plus 2Y plus konstanta. Cuma biasanya tuh kita pakai konstantanya tuh sama dengan 0. Maka jadinya tuh saya dapat X Y-nya tuh X kuadrat min Y kuadrat plus 2Y. Kayak gitu, Ibu. Berarti Iya, kalau iya. terkait soalnya agak kurang tepat ya, Bu. Iya, maksudnya yang ditanya ya bisa dibuktikan kan, tapi sudah memenuhi ya sebenarnya dengan jawabannya itu Iya, ya. Mm-mm. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana cara mencari si V tadi ya, si V-nya itu dengan cara yang tadi gitu. Ini seperti eh bahan diskusi yang nomor 2 sebenarnya itu. Gitu. Tapi sudah terbukti ternyata memang ini ya memenuhi CR ya atau Cauchy Riemann ya iya, Ibu. dan harmonik ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang mau coba bahan diskusi ataupun soal, boleh raise hand. Belum ada, silakan kelompok 10 presentasi. Tadi siapa ya? Kelompoknya Zikri ya? Dan Ya, Ibu, siapa tadi? kelompok saya. Iya, sebentar, sebentar. Oke, silakan. Oke, izin presentasi ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis kekontinuan fungsi pada grafik suhu harian di Universitas Negeri Jakarta. Boleh kepada teman-teman yang menjelaskan materi awal dipersilakan. Ya, baik. Eh, dalam pendahuluan ini, dalam pendahuluan ini, eh, perubahan suhu yang terjadi di kampus UNJ Rawamangun ini merupakan fenomena yang sehari-hari terjadi, yang dimana dapat dijelaskan dengan kekontinuan fungsi, dimana artinya suhu ini dianggap berubah secara halus terhadap waktu tanpa loncatan yang eksperimental, tanpa perubahan secara drastis gitu. Nah, dalam penelitian ini menganalisis data suhu dari periode 1 sampai 7 Oktober 2025 yang tujuannya untuk melihat apakah ada pola perubahan suhu dan menentukan
apakah fungsi suhu di lingkungan kampus ini bersifat kontinu terus tidak berubah secara drastis? Baik, saya izin melanjutkan semuanya. Jadi dari pendahuluan tadi kita memperoleh rumusan masalah di mana yang pertama kita akan membahas atau mencari data mengenai perubahan suhu harian di kampus atau di sekitar UNJ selama tanggal 1 hingga 7 Oktober 2025. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan mencari tahu apakah fungsi suhu terhadap waktu pada periode tersebut itu bersifat kontinu. Nah, nanti selanjutnya untuk rumusan masalah itu akan dibahas di bagian pembahasan di mana kita memperoleh data rata-rata suhu dari tanggal 1 sampai 7 Oktober. Kemudian juga akan dibuktikan bagaimana fungsi suhu terhadap waktu, apakah kontinu atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Zikri. Oke, jadi di pembahasan di sini menentukan kekontinuan fungsi grafik suhu harian di kampus UNJ periode 1 sampai 7 Oktober 2025. Eh, ini berdasarkan data AccuWeather, website seperti itu di Google. Lalu pertama-tama di sini didapatkan data rata-rata suhu hari ke T, yaitu jadi di sini suhu hari pertama, suhu hari kedua. Pada website ditampilkan suhu minimum dan suhu maksimum pada hari tersebut. Nah, ini tidak tertampil. Nah, jadi ketika dijumlah dibagi dua, ketemu hari pertama itu pada saat tanggal 1 Oktober bersuhu 27,5, pada hari kedua Oktober 28, 3 Oktober 29, dan seterusnya. Lalu di sini kita menggunakan fungsi T sama dengan A T kuadrat tambah BT tambah C. Kenapa menggunakan fungsi ini? Dikarenakan pada jika kita lihat rata-ratanya di sini tuh dia seperti bentuk parabola gitu. Ada kadang ketika naik, lalu ada momen juga dia ketika turun. Lalu untuk penghitungan di sini kita ambil 3 titik representatif untuk menghitungnya, untuk mewakilinya. Titik yang diambil di sini pertama ada 3 titik. Titik yang pertama adalah titik pada hari pertama, ada juga titik pada hari terakhir, dan pada titik hari puncak ketika panasnya itu paling tinggi. Lalu selanjutnya disubstitusikan titik-titik tersebut sebelumnya ke persamaannya, menghasilkan sebuah bentuk tiga fungsi, tiga variabel. Si ininya sebagai A, 27,5 rata-rata sebagai B. Sebagai hasilnya, sorry. Disubstitusikan ketemu jadi A plus B plus C sama 27,5, 9A plus 3B plus C sama 29, 49A plus 7B plus C sama 28,5. Nah, dari situ dilakukan eliminasi, dihitung gitu, dilakukan proses eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai A dan A, B, C, maka didapatkan fungsinya itu seperti ini, yaitu negatif 0,14 T kuadrat ditambah 1,33 T ditambah 26,31. Lalu setelah itu kita turunkan fungsinya untuk menentukan fungsi laju dari suhunya ini. Jika diturunkan kan ini duanya diturun ke bawah jadi dikalikan jadi negatif 0,28 T, lalu ini 1,33 T turunkan jadi 1,33. Ini kan kita udah dapat fungsi laju untuk suhunya. Nah, di sini kita bisa hitung nih pada hari pertama itu berapa lajunya. Kita ganti aja T-nya tuh untuk hari pertama jadi 1. Nih, hari ke-1 didapat jika kita masukkan T yang kita ganti 1, lalu kita hitung hasilnya jadi 1,05. Nah, dilanjutkan hingga hari ke-7 didapatkan data seperti ini. Dapat disimpulkan di sini, hari pertama itu 1,05 suhunya berarti suhunya itu mulai naik, hari kedua juga mulai naik. Oh ya, suhunya netral tuh ketika 0 ya. Lalu ketika suhunya negatif sini pada hari kelima negatif 0,07, suhunya tuh mulai menurun. Lalu dia mulai menurun, menurun lagi. Lalu kesimpulannya dipersilakan teman-teman. Berdasarkan hasil tadi perhitungan, kita bisa lihat bahwa T aksen sama dengan negatif 0,28 T ditambah 1,33.
Nah, dari fungsi itu kelihatan kalau perubahannya itu nggak secara mendadak atau tiba-tiba besar atau tiba-tiba kecil gitu. Perubahannya itu pelan-pelan. Karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi suhu ini bersifat kontinu. Jadi selama tanggal 1 sampai 7 Oktober 2025 dapat dikatakan bahwa suhu di kampus berubah secara perlahan dan stabil, nggak ada perubahan ekstrim. Seperti itu. Baik, seperti itu penjelasan